Hari ini saya akan ajak kita merenungkan 3 bagian di dalam Alkitab. Yang pertama, kita akan buka kitab Pengkhotbah. Mari kita lihat. Pengkhotbah pasal ke-12. Saya akan baca dari pasal yang ke-11 di ayat yang ke-9. Lalu Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Saya akan baca pasal 11 ayat ke-9. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, kita baca sama-sama. Sudah menemukan? Oke, saya baca ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pasal 12 ayat 1 sama-sama 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pasal 11 ayat ke-9, bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Penulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang dari muda sudah terkenal. Karena sejak masa muda, dia sudah menjadi semacam sorotan dari seluruh bangsa Israel. Karena anak yang muda ini, waktu doa tidak minta kekayaan. Waktu dia minta bijaksana. Dan anak muda ini Tuhan tetapkan untuk mendirikan bait suci pertama. Oh, kalau kalian sekolah di sini, angkatan pertama pasti selalu diingat. Gereja dibangun oleh orang-orang angkatan pertama. Oh, foto-foto disimpan. Tapi kalau sudah angkatan 10, 11, 12, foto hilang semua. Karena dianggap kurang penting. Yang pertama itu sangat penting. Siapa yang mendirikan bait suci? Yang pertama, Salomo. Maka sampai hari ini, nama Salomo terus dibicarakan di sepanjang zaman. Karena kalau orang pergi ke Israel, pergi ke yang namanya Dome itu, Dome of the Rock itu, oh langsung ingat ada tembok ratapan, oh bait suci Salomo, Salomo, Salomo. Bahkan nama anak-anak sering dikasih nama Salomo. Untuk apa? Untuk mengingat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Salomo. Salomo orang yang hidup di dalam kecukupan. Dia keturunan dari raja. Tidak ada yang dia tidak bisa dapatkan. Karena sebagai anak raja, dia bisa dapatkan semua. Pada saat muda, orangnya baik, bagus. Doanya bagus, isi doanya bagus. Tuhan berkenan. Tapi orang seperti ini, bijaksana yang dia miliki, tidak bersifat permanen. Ingat baik-baik, hari ini engkau bijaksana engkau tidak permanen. Besok mungkin kurang bijaksana. Minggu depan tidak bijaksana sama sekali. Salomo masa muda luar biasa bijaksana. Di masa tuanya luar biasa tidak bijaksana. Karena dia yang mendirikan bait suci, dia juga mendirikan kuil-kuil untuk istri-istrinya. Salomo orang yang pintar. Dia sebagai seorang raja, dia harus tunduk kepada Tuhan, tetapi dia memakai strategi dia untuk mengokohkan kerajaan dia. Apakah strategi Salomo? Dia piara banyak kuda. Di dalam tulisan zaman Musa, Tuhan sudah pesan, kalau kelak ada raja di Israel, jangan rajanya memiliki banyak kuda. Kenapa? Karena kuda alat perang. Kalau kudanya banyak, tidak sandar Tuhan, sandar kepada jenis kuda.
Kudamu dari mana? Oh, dari Pontianak. Oh, kecil misalnya. Dari mana? NTT. Ah, kecil. Kalau kuda saya dari Mesir. Wah, Mesir terkenal dengan tentara berperangnya dan kuda-kuda yang hebat-hebat. Salomo membeli kuda-kuda dari Mesir. Kuda-kuda untuk peperangan. Dan jumlah kudanya begitu banyak. Kereta kuda begitu banyak. Penunggang kuda juga begitu banyak. Sehingga dia kalau perang tidak pernah khawatir lagi. Karena senjata cukup, kuda lengkap, penunggang kuda lengkap, keretanya hebat-hebat. Mulailah kehancuran di dalam Salomo itu. Di samping itu ada kehancuran apa lagi? Dia pakai cara selain kuda, dia pakai cara saya kawini anak-anak dari raja-raja. Misalnya kalau saya sekarang tinggal di satu daerah, misalnya ya, saya ini dari kerajaan Darit misalnya ya. Aduh, nanti saya bisa digempur. Digempur dari mana? Oh, dari Landak, kerajaan Landak bisa gempur saya gitu kan. Nanti kerajaan Singkawang bisa gempur, kerajaan Bengkayang bisa gempur, lalu semua bisa gempur saya. Aduh, saya celaka. Semua musuh-musuh bisa gempur saya. Supaya saya tidak digempur, saya nikahi anak kerajaan Landa. Sehingga nanti rajanya mau perangi saya mantunya. Jadi kawan kita. Saya nikahi raja punya anak. Raja dari kerajaan Ngabang. Sehingga kalau Ngabang mau gempur saya, masa raja gempur menantunya? Itulah cara yang dipakai oleh Salomo. Dia nikahi anak dari putri Firaun. Dia nikahi dari yang Moab. Itu semua daerah-daerah yang ada di sekitar tanah perjanjian. Dia takut kena serang, dia nikahi anak-anaknya raja-raja. Dan raja-raja semua tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Karena dapat anak putri raja mesti disayang, supaya nanti saya disayang oleh mertua. Kalau saya kurang ajar sama anak putri raja, nanti mertua saya gempur saya, mati saya. Maka cara sayang dia gimana? Saya buatkan dia kuil-kuil untuk dewa-dewanya. Oh, dari Moab. Oke, kau dewamu apa? Oke, ku buatin kuil tempat kau sembahyang. Maka si istri senang. Saya punya agama tidak diganggu oleh dia. Malah dia mendukung dirikan kuil-kuil. Akhirnya Salomo yang dirikan bait suci juga dirikan berhala-berhala. Banyak orang Kristen juga sama ya. Yesus kau percaya? Percaya. Kantongnya ada jimat, saudara. Kemana-mana ada jimatnya. Kemana-mana mesti tanya orang pinter. Ada dukun-dukunnya. Saya, Yesus, jimat belum dibuang. Maka kemana-mana dia doa kepada Tuhan Yesus. Tapi kantong ada jimat. Kalau kantong tidak ada jimat, di rumahnya ada jimat. Itu yang terjadi di zaman dulu. Tapi puji Tuhan, kekristenan semakin berkembang, rohani orang-orang semakin baik, jimat-jimat mulai berkurang. Dukun-dukun mulai kurang kerjaan. Kenapa? Karena nganggur dia. Zaman dulu, kalau orang sakit, datangnya kemana? Nggak ada dokter. Datang ke dukun. Saya sakit gigi. Dukun bilang, ada setan hijau di rumahmu. Kau baca mantra ini. Dia ambil air, dia ceret ke kepala orang ini. Supaya setan tidak ganggu kamu lagi. Dia pulang, karena gigi sakit, dia tetap sakit. Tapi sakitnya orang, ada waktunya akan hilang, betul nggak? Saat hilang sakitnya, tadi malam saya baca ayat-ayat ini. Maka dia anggap itu ayatnya manjur. Dia kira, oh, setannya sudah kabur. Maka, dukun semakin terkenal. Waktu misionaris tiba di pedalaman, mereka masuk ke Indonesia, mereka ada yang sebagai dokter. Lalu ada penduduk sakit gigi. Dokter ya, coba lihat giginya. Lobang, ditambal, sembuh. Ditambal, sembuh. Ada orang yang gemeter menggigil kalau ke dukun.
Kau diganggu setan cewek yang rambutnya panjang, yang muncul setiap Jumat malam gitu ya. Oh, periksa ke dokter. Dokter kasih obat. Besok hilang. Maka mereka mulai pikir, masa setan takut sama pil? Masa setan takut sama obat? Ini yang benar yang mana? Gigiku sakit, ditambal, sembuh. Yang demam dikasih obat, sembuh. Ke dukun, ada setan hijau, setan botak, setan pendek, setan kuning, sembuh. Akhirnya, dukun-dukun terbongkar kepalsuannya, dan dukun-dukunlah yang paling benci para misionaris karena mereka kehilangan proyeknya. Ini terjadi di dalam Kisah Rasul. Waktu Paulus khotbah di Efesus, ada orang yang buat patung-patung Dewi Artemis. Mereka kaya luar biasa. Lalu Injil Tuhan tiba. Mereka percaya Tuhan Yesus. Lalu yang pedagang-pedagang patung, yang punya perusahaan patung, mereka rasa kalau seluruh rakyat sudah jadi Kristen, mereka tidak pakai patung lagi. Patung kami rugi. Tidak ada yang beli lagi. Wah, maka mereka ngamuk. Mereka mau habisi Paulus. Sekarang kita kembali ya. Perhatikan di dalam Alkitab. Waktu saudara membaca di dalam Alkitab, saudara waktu membaca kitab Pengkhotbah, saudara kalau tahu siapa yang menulis kitab Pengkhotbah ini, saudara akan mengerti apa yang dia mau katakan. Kitab Pengkhotbah bukan kitab yang pesimis. Banyak orang salah tangkap kitab Pengkhotbah, kitab pesimis, karena isinya sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Usaha menjaring angin. Kalian bisa buat jaring lalu angin dijaring? Nggak mungkin toh. Sampai kiamat kau sia-sia. Ciptakan teknologi jaring angin. Jaring angin. Nggak mungkin kau bisa dapat angin dengan jaring. Oh, baca kitab Pengkhotbah. Oh, ini kitab pesimis. Tidak. Kitab Pengkhotbah, kitab yang optimis. Dia mau membawa manusia dengan cara mengikuti cara pikir manusia. Saya lihat dunia jemu lah. Ya, setiap hari cuma begini. Itulah pandangan dunia. Bosen, sia-sia. Ngapain lu kerja? Nanti lu juga tua. Ada saatnya lu kerja, ada saatnya lu mati. Manusia ini hidupnya puter-puter. Lu datang, keturunan satu datang, nanti lu juga tua. Habis tua lu mati. Datang satu lagi, dia tua, mati dada. Datang lagi, puter-puter. Aduh, bosen. Kalian di sekolah juga bosen toh? Pagi, sekolah lagi. Bosen ya? Ayo jujur, siapa yang tidak bosen? Kasih tahu saya. Kita jemur di lapangan nanti. Pasti bosen. Saya jadi siswa juga bosen. Aduh, sekolah lagi. Sekolah lagi. Lama bener sekolah. Sudah SD, SMP, SMA. Habis itu kuliah lagi. Aduh, sekolah bosen. Setiap hari pakai baju seragam, Kapan gua bebas dari baju seragam? Maka kalau sudah lulus SMA, semua baju dipilok, dirusak bajunya. Saya tidak mau pakai baju seragam lagi. Karena kuliah baju bebas. Dia pikir kuliah baju bebas. Masuk kampus dikasih jas arma meter. Pakai lagi seragam ada logo sekolah. Nggak bisa lepas dia. Aduh, kapan gua lepas? Tunggu selesai kuliah. Selesai kuliah, dia lepas baju seragam. Dia kerja di kantor dikasih keterangan. Semua karyawan harus pakai baju yang sama. Pakai lagi seragam. Nggak bisa lepas. Bosen dia. Aduh, setengah mati dia bilang. Susah, saudara. Oh, manusia ingin lepas. Sia-sia hidup. Ya, amin. Sia-sia. Bosan. Nah, saat manusia mengaminkan hidup ini sia-sia, maka dia akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Amin, sia-sia. Amin, sia-sia. Sampai lewat ayat demi ayat, nanti Salomo akan membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Muncullah ayat segala sesuatu ada waktunya. Indah pada waktunya. Loh, kalau sia-sia mana mungkin indah? Sia-sia ya malang. Kalau sia-sia kok bisa indah? Nah, inilah keindahan di dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya, indah pada waktunya. Berarti dunia yang kau anggap sia-sia, kau harus temukan bagaimana saya hidup menikmati keindahan di dalam hidup. Lalu lanjut lagi, sia-sia
Kau kerja, kau cari uang, kau tidak akan puas dengan uangmu. Lanjut. Sampai ke pasal 11. Bersukarialah, hai muda-mudi. Amin. Kutip ayat ini, tempel di kamar. Bersukarialah. Papa jangan larang saya, kan Alkitab suruh saya bersukaria. Silakan bersukaria. Mari kita baca. Bersukarialah. Saudara tulis gede-gede. Amin. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Mari kita foya-foya, mabuk-mabuk. Amin. Turuti keinginan hatimu. Aku mau kaya. Aku mau tipu. Ikuti saja. Silakan lu ikuti. Setelah semua kau ikuti, muncul kalimat yang terakhir itu. Lihat di pasal 11 ayat ke-9, di kalimat terakhir. Segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan mati kau. Sekarang contoh. Silakan kau bunuh orang. Bunuhlah dia. Silakan. Silakan kau nyolong. Ambillah babi orang. Curi saja. Silakan kau lakukan kejahatan. Apa saja kau mau lakukan, silakan lakukan. Kalimat terakhir. Hakim dan jaksa sudah menanti engkau di gedung pengadilan. Wah, engkau mau melakukan? Ingat pengadilan. Mau lakukan? Ingat vonis mati. Mau melakukan? Temanku sudah masuk. Akhirnya ketakutan. Nah, inilah cara pengkhotbah untuk menghantar semua orang-orang dunia kembali kepada Tuhan. Perhatikan di pasal ke-11 tadi, Tuhan akan menghakimi engkau. Bicara penghakiman, ini pasti bicara tentang akhir. Setelah saya lakukan, maka penghakiman akan terjadi. Selalu bicara akhir. Kita anak muda suka bicara ke yang depan, menuju ke depan. Kalau bisa sampai ke ujung yang paling akhir. Selalu anak muda ingin mencapai cita-cita di depan, di akhir. Dan kita lupa berpikir mundur. Anak muda kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Nah, itu anak muda seneng ya. Kalau ditanya, dulu kau bagaimana? Dulu kau orang tua dulu. Kalau orang tua bicaranya dulu. Dulu ya, waktu papa muda. Dulu. Anak SMP enggak sering bicara dulu ya. Anak SMP bicara nanti ya, kelak ya. Kenapa? Karena kita yang masih muda ini melihatnya ke depan. Dan kita yang masih kecil ini, kita sudah berasumsi saya akan jadi orang dewasa di depan. Maka anak kecil di dalam rumah, dia lihat papanya. Papanya pakai kemeja, pakai dasi, lihat dari cermin, papa pergi ke kantor, nanti si anak kecil ambil dasi papa, dia juga pakai. Kenapa? Karena ingin jadi seperti orang dewasa. Anak yang TK lihat guru ngajar pakai rotan. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Dari dulu belajar begitu toh. Si anak lihat, ini Budi. Dia pulang. Dia ada kucing duduk. Dia ambil sapu lidi. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Dia tiru-tiru. Kenapa? Karena kecil ingin jadi besar. Anak cewek lihat mama ke gereja pakai sepatu yang tinggi-tinggi. Dia lihat mama dandan sini gitu ya. Yang merah di atas, yang kuning di bawah misalnya ya. Ini semua warna-warni ya. Kayak pelangi ada di mukanya. Anaknya lihat, mama pergi, anaknya pakai sepatu mamanya. Kotak, gitu kan. Lalu ambil lipstik mamanya, dia pasang. Lalu berjalan, kayak orang dewasa. Kenapa anak-anak selalu suka seperti itu? Tidak ada orang yang sudah kakek-kakek, lalu pakai celana SD, pakai dasi SD, ingin jadi SD. Tidak ada itu. Yang ada anak kecil jadi kakek-kakek. Senang dia. Bangga dia. Kenapa? Karena hari depan. Kakek-kakek tidak berpakaian seperti anak SMP. Dia tidak merindukan menjadi seperti anak SMP. Yang ada penyesalan.
Kenapa dulu saya SMP tidak baik-baik belajar? Kenapa dulu saya SMA tidak baik-baik taati orang tua? Sehingga saya jadi seperti ini. Yang ada penyesalan dan tangisan air mata. Sekarang kita kembali, hai anak muda, silakan, silakan. Berarti ke depan, ke depan, ke depan. Puaslah hidupmu. Silakan, sukaria, silakan. Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Kau pikir ke depan, di depan sedang nunggu hakim yang akan vonis engkau. Di depan sedang tunggu jaksa yang akan mengvonis dan menghukum engkau. Lalu pasal 12, anak-anak muda ditarik untuk lihat mundur. Mari kita lihat. Ingatlah akan penciptamu. Mundur, saudara. Nah, inilah cara menilai hidupmu. Orang yang tidak bisa menilai hidup selalu melihat hidupku sekarang seperti ini. Bagaimana masa depanku? Teman-temanku sekarang seumur saya sudah sukses, lalu saya masih seperti ini. Bagaimana masa mudaku? Maka dia akhiri hidup dengan bunuh diri. Oh, saya kenapa seperti ini? Selalu pikir sekarang dan akan datang. Kalau seperti ini, matilah aku di depan. Lalu aku akan jadi pengemis di depan. Aku tidak ada gunanya dan seterusnya. Lalu akhirnya bunuh diri. Pengkhotbah katakan, ingatlah penciptamu. Nah, kenapa? Kenapa ingat pencipta? Penciptaku siapa? Kalau Tuhan yang menciptakan aku, adakah produk Tuhan yang tidak bernilai? Saudara kalau lihat satu barang, diproduksi oleh perusahaan mana? Begitu sebutkan satu nama perusahaan, oh iya, langsung kita percaya. Dulu waktu saya kecil, kalau kita pakai TV, TV apa? Sony. Top. Nggak usah lihat TV-nya, hanya bicara merek top langsung. Kenapa? Karena kalau Sony berarti pasti ada pemimpinnya, pasti ada pabriknya, pasti ada karyawannya, pasti ada mutunya. Maka bicara satu Sony, kita ingat pabriknya bagus. Ini terjamin. Oke. Kau produk TV-nya apa? Ya, saya layar tancap. Memang sih layarnya gede, tapi burem-burem gitu kan. Nah, langsung kita tahu lah, kualitasnya ya layarnya kena angin juga goyang-goyang. Orang lagi ciuman belum kena, sudah kena dia. Karena layarnya goyang kan. Waktu adegan ciuman, bibir masih sudah nempel. Karena layarnya goyang-goyang. Waktu goyang, kelihatan jadi nempel. Ketahuan lah produksinya. Pakai proyektor apa? Disebutkan mereknya. Ini 2 bulan pasti jebol. Sekarang, kau diproduksi oleh siapa? Perusahaan Sony? Philip? Panasonic? Tidak. Kau hasil produksi Tuhan. Adakah produk Tuhan yang tidak mahal? Wah, kalian lihat di dalam dunia ini, kalian di sini bisa lihat daun. Sederhana ya. Saya waktu kecil suka ambil daun, saya selip di buku saya. Daun yang hijau tak selip, biarkan dia sampai berminggu-minggu, nanti dia akan mengering karena kertas menyerap dia, lalu setelah kering, baru terkagum-kagum. Satu daun indahnya luar biasa, karena terlihatlah semua urat-urat daun yang halus-halus kayak benang halus. Itu terjalin, indahnya luar biasa. Nanti kalian coba ya. Satu daun hijau, biasa. Setelah hijaunya hilang, saudara lihat di dalamnya ada urat-urat kecil. Ini siapa yang lukis-lukis kayak begini? Setiap daun ada uratnya. Oh, luar biasa. Penciptaku luar biasa. Sekarang, teknologi mana yang bisa hasilkan satu daun dengan urat-urat di dalamnya yang dilukis-lukis seperti itu? Tidak ada satupun. Lalat, plus mati dia. Jelek kali si lalat ini. Kamera handphone ditemukan semakin canggih. Bisa zoom sampai ribuan kali. Baru sadar, mata lalat indahnya luar biasa. Lalat hijau, lalat biru, lalat apa. Matanya waktu diperbesar. Wih, indahnya luar biasa.
Lebah, terbang, 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 pengganggu nih. Helikopter dari mana nih? Terbang sini, terbang sini. Waktu matanya diperbesar, indahnya luar biasa. Tidak ada satu ciptaan Tuhan yang tidak indah, apalagi manusia. Kalian mau tahu enggak? Tubuh kita ini di dalamnya ada transportasi yang paling sibuk di dunia. Dari pagi, siang, sore, malam, jalan terus, darah jalan terus. Sibuk dia. Lalu lintas, belok sini, belok sana, ada simpang sini, simpang. Jalan terus dia. Enggak pernah berhenti dia. Sibuk dia. Dan di dalam tubuh kita tersimpan semua yang mahal-mahal. Wih, mahal. Sekarang, jangankan yang di dalam, yang di luar dulu ya. Kalian punya mata, coba kedip-kedip. Mata kalian murah atau mahal? Kita kalau beli handphone, kameranya tajam, 4K, 8K, 4K, 8K, lalu 16K, semakin tinggi, semakin tinggi. Lalu widescreen gitu kan. Kita kalau foto zaman dahulu kecil, foto orang kecil. Kenapa? Karena lensanya tidak bisa ambil semua. Tuhan cipta kita sejak dari zaman dahulu kala. Mata kita sudah wide. Coba lihat. Enak ya? Nggak usah lu gini-gini, nggak usah gini. Tuh, lihat. Mata kita sudah wide. Dan mata kita beningnya luar biasa. Betul nggak? Yuk, bening. Enak ya? Bersih ya? Lalu kalian pakai kacamata. Aduh, kena pegang tangan. Dilap lagi, lap lagi, lap lagi. Kalian punya mata, itu dikasih kelopak. Kedip. Sekali kedip, mata dibersihkan. Hebat nggak? Coba kedip. Mata dibersih. Hebat. Bersih terus, bersih terus. Bersih terus, bersih terus. Hebatnya luar biasa. Ini lensa tercanggih di dunia. Semua TV boleh canggih. Kau boleh halus, kau boleh tajam. Tapi kalau Tuhan cipta mata manusia hitam putih, waktu kita lihat, semua yang tajam jadi jelek. Kalau Tuhan cipta manusia punya mata itu blur dan buram, teknologi TV sudah maju. Sangat canggih kita lihat. Canggih apanya? Buram semua. Kita bisa menghargai ini bagus, bagus, bagus. Karena Tuhan kasih lensa yang terbaik di dunia. Dan ini mahalnya luar biasa. Organ tubuh manusia ini sangat mahal. Ada orang cangkok hati keluar sampai miliaran. Cangkok ginjal beratus-ratus juta. Itu organ tubuh kita yang cuma berapa biji saja sudah begitu mahal. Tuhan cipta manusia sangat mahal. Dan satu lagi, Tuhan cipta manusia seluruh dunia hanya satu dan tidak pernah double. Kamu namanya siapa? Nah, Niko, Riko. Kau mahal atau murah? Kita kalau jual di pasar dihitung kiloan gitu kan? Kau mahal nggak? Kau mahal nggak? Nah, apa buktinya kau mahal? Lihat di sini. Jikalau handphone ini cuma satu-satunya di dunia, mahal nggak? Ada lukisan terbaik di dunia. Dan seluruh dunia sisa 1 biji dan ada di STT Berea. Seluruh dunia akan pasang harga. Saya mau beli di lelang karena cuma 1. Semua barang-barang berharga kalau sisa 1 akan dicari di seluruh dunia. Engkau sisa 1 di dalam dunia dan hanya 1 di dalam dunia. Seluruh dunia tidak ada yang wajahnya, yang modelnya kayak Niko. Cuma 1. Mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Kalau mahal, kenapa lu jual murah? Aduh, abang, terimalah aku, bang. Berapa? Gratis, bang. Bodoh kali kau, gitu kan? Orang merasa dirinya murahan, maka jadi wanita murahan. Saya murahan, maka jadi laki-laki murahan. Aduh, hidupku tidak ada guna, buat teler-teler sajalah, supaya lepas dari kesulitan dunia. Buat goyang-goyang, teler-teler, bangun, pusing lagi, stres lagi, hutang banyak. Aduh, saya tidak mau pikirkan hutang, mabuk lagi. Sebentar, tua. Lalu pulang rumah, pecahkan kaca. Sudah pecahkan kaca, waktu sadar, aduh nyamuk banyak. Dia beli kaca, hutang lagi. Tambah banyak hutang dia. Bodoh kali dia.
Oh, ingat akan penciptamu. Kalau penciptamu adalah Tuhan, Tuhan tidak mungkin cipta dengan gagal. Seluruh ciptaan Tuhan, manusia yang paling berharga di alam semesta. Semua ilmu ditemukan oleh manusia. Tidak ada satu kucing yang menemukan ilmu pengetahuan. Kucing analisa. Wah, dia korek-korek. Dia temukan satu barang, dia analisa. Ini dari fosil mana. Tidak ada itu. Hanya manusia. Dan hanya kita yang bisa menerima semua dunia ilmu dan bisa menemukan ilmu yang baru. Oh, ingat akan penciptamu. Sudah ingat akan pencipta, baru kita sadar. Kalau Tuhan mencipta saya, pasti ada gunanya. Sekarang mink ini dihasilkan oleh pabrik. Lalu setelah dihasilkan, ditaruh di hutan. Tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Mik kenapa dibuat seperti ini? Kenapa harganya mahal? Karena ada gunanya. Kenapa Tuhan cipta kita dengan begitu ajaib, begitu luar biasa? Karena ada gunanya. Kalian tahu nggak? Alat transportasi yang paling canggih di dunia bukan pesawat. Bukan kereta api cepat, bukan mobil. Tetapi kaki. Semua mobil tercepat di dunia. Dia hanya bisa bangga kalau dia di jalan. Setelah lewat jalan, ketemu sungai, berhentilah dia. Tapi kaki ketemu jalan, dia langkah. Ketemu sungai, dia renang. Wah, oh kapal laut bisa hebat di lautan. Dia kuat, dia cepat. Sampai ke darat, berhenti dia. Tidak bisa gerak dia. Oh, kita kaki bisa di sungai, bisa di laut. Ada orang bisa seberang laut. Oh, ketemu air dia renang. Oh, mobil ketemu tebing tinggi. Waduh, batu-batu terjal. Tidak bisa, dia harus berhenti. Kaki manjat tebing. Hebat nggak? Oh, manusia begitu luar biasa. Tuhan kasih transportasi yang paling canggih di dunia dan engkau bisa melangkah hampir tidak terbatas. Kalau kita punya umur sampai 1000 tahun tidak mati, kaki kita tidak cacat, tidak rusak, maka kita jalan. Kalau dijumlahkan, sudah keliling dunia itu. Begitu banyak langkah kaki kita. Oh, kaki bisa jalan terus, tidak perlu kita servis. Ada nggak? 2 bulan servis sekali lututnya, servis tumit, servis jari, ada nggak? Mobil jalan jauh servis, pesawat servis, kereta api servis, kaki nggak usah servis. Kalian servis nggak kaki? Sudah berapa tahun kau pakai kaki nggak pernah servis? Hebat nggak? Oh, ini alat transportasi yang paling canggih, saudara. Mulut kita ngunyah terus, ngunyah terus. Nggak pernah bosan dia. Ketemu makan ngunyah lagi. Nggak keseleo, heran. Ini begitu ajaib. Tuhan cipta manusia begitu ajaib. Kalau Tuhan yang cipta, pasti ada nilainya. Kenapa manusia merasa diri tidak ada nilai? Karena fakta dosa. Setelah berdosa, kita jauh dari Tuhan, kita terputus dengan pencipta, maka kita lihat, aku ini dari monyet. Nah, dari monyet. Kemarin saya layani di sekolah Mika, ada anak siswa tanya saya, Pak, kami di sekolah kan diajarkan evolusi Pak, manusia dari monyet. Bagaimana kita jawab seperti iman kekristenan yang benar gimana ya Pak? Saya jawabnya sederhana. Oke, nenek moyang kita dari monyet, berarti leluhur kita monyet ya. Masalahnya kalau leluhur kita monyet, kenapa tidak ada bayi manusia yang konsumsi susu monyet? Nah, ada nggak? Kali kecil minum susu monyet? Pernah lihat di pasar? Satu botol susu monyet. Yang ada susu kuda liar. Susu sapi. Loh, mestinya kita dari sapi dong, lebih cocok kan? Karena minum susunya sapi kan? Kalau kita monyet, berarti minum susu monyet. Kok kita nggak minum susu monyet ya? Lalu saya kasih tahu, manusia bukan dari monyet. Manusia dicipta dari debu tanah. Nah, gimana caranya Pak kita buktikan manusia dari debu tanah? Gampang. Tubuh manusia bisa menghasilkan batu. Batu, elemennya itu seperti elemen tanah. Tanah yang mengeras itu akan seperti batu. Kita ada batu ginjal. Betul nggak? Kenapa tidak besi ginjal? Tubuh keluarkan besi. Tubuh keluarkan besi empedu.
tembaga empedu, yang ada batu empedu. Oke? Lalu, satu-satunya binatang yang sangat besar bisa hidup di tubuh manusia, tidak mati-mati. Binatang cacing. Kok cacing bisa hidup? Cacing habitatnya tanah. Kalau tubuh bukan dari debu tanah, cacing menggap-menggap di dalam. Mati dia. Oh, cacing bisa, wah ini rumahku, karena debu tanah dia. Ini rumah dia, maka cacing bisa hidup begitu lama di tubuh manusia dan bisa panjang. Ada orang yang waktu perutnya dibelah, dikeluarkan semua cacing-cacing yang begitu banyak. Sekumpulan kayak bakmi. Mengerikan goyang-goyang. Kok bisa hidup gitu ya? Coba kalau tubuh manusia dari besi, cacing bisa hidup? Kena gencet dia di dalam. Nggak bisa. Kita dari debu tanah. Kita kalau mati dibakar, jadi debu tanah. Kita ini dari debu tanah. Tuhan mencipta manusia dari bahan baku yang paling murah, menghasilkan yang paling mahal. Ini mujizat di dalam teknologi. Semua teknologi diam dunia, teknologi yang tidak ada artinya. Teknologi menghasilkan produk mahal harus pakai bahan baku mahal. Contoh, kalian pernah tahu ada handphone yang sangat mahal? Berapa mahal sih handphone yang termahal? Coba sebut. Asumsi aja. Kalian pernah tahu ada handphone yang miliaran? Oh, handphone miliaran? Hanya halo? Wah, miliaran? Cuma halo toh? Kenapa barang ini bisa jadi mahal? Karena handphone dihiasi dengan berlian. Kenapa jadi mahal? Karena ada berliannya, ada emasnya. Maka satu barang bisa jadi mahal, harus bahan bakunya mahal. Handphone dari daun pisang, 1 miliar. Juallah kau sampai kiamat, tidak ada yang mau beli. Bahan bakunya pohon pisang. Semua hasil produksi manusia yang mahal-mahal, rata-rata bahan bakunya sangat mahal. Lalu ada produksi manusia yang menghasilkan barang mahal dari barang murah. Itulah porselin, guci yang dari tanah liat. Tanah liat bisa jadi pot bunga. Tanah liat yang sama bisa diolah menjadi guci termahal di dunia. Bahan bakunya murah, tetapi apa yang membuat dia jadi mahal? Karena proses pembuatannya yang sangat rumit, maka dia jadi mahal. Nah, lihat ya, bahan bakunya dia murah, yang membuat dia jadi mahal karena proses buatnya. Buat untuk siapa? Untuk kaisar. Lihat, ada 3 faktor yang sangat penting. Bahan bakunya, prosesnya, lalu untuk siapanya. Karena untuk kaisar, buat sampai sempurna. Karena untuk kaisar tidak boleh ada cacat. Tuhan mencipta manusia dari debu tanah. Prosesnya Tuhan bentuk. Mahal, saudara. Tuhan tidak berkata, berfirmanlah, jadilah manusia, maka jadi, keluar. Adam dan Hawa. Halo, kok saya ada di sini? Kau siapa? Gitu. Nggak ada itu. Tuhan bentuk, saudara. Ada prosesnya. Tuhan bentuk dari debu tanah. Maka karena dibentuk oleh Tuhan sendiri, barang mahal yang akan dihasilkan. Lalu untuk apa manusia dicipta? Untuk Tuhan. Maka manusia sudah pasti 1000%, 2000%, 3000% sangat-sangat mahal. Guci ini dari tanah liat. Barang murah. Jadi mahal karena prosesnya rumit. Kenapa jadi mahal? Karena digunakan oleh kaisar. Kita dicipta Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Maka mahal tidak? Mahal. Poin pertama yang kau harus ingat, ingatlah penciptamu. Poin kedua, kita akan lihat kitab Lukas. Mari kita lihat. Di dalam kitab Lukas, di pasal yang ke-22, Lukas pasal 22 ayat yang ke-19.
Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Poin kedua, ingat penebusmu. Nah, ini menarik. Kalau saya ingat pencipta, saya hanya sampai kepada level saya berharga. Berharga kenapa? Pendeta Aiter katakan dari debu tanah, barang murah, diproses, lalu untuk kaisar, maka jadi mahal. Saya dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan, dipakai untuk Tuhan. Maka saya mahal. Nah, sekarang poin kedua, ingat penebusmu. Waktu engkau ingat penebusmu, engkau akan lebih sadar lagi. Engkau mahal adanya. Dengar baik-baik ya. Saya sudah berdosa. Saya yang sudah berdosa akan ditebus. Ditebus artinya saya akan dibebaskan dari dosa. Bicara tebus berarti ada yang harus dibayar. Saya punya handphone jatuh lalu ditemukan oleh satu orang. Lalu saya mau ambil kembali, itu artinya saya tebus kembali. Tebus berarti harus seharga dari barang aslinya. Handphone saya 1 miliar, saya mau tebus dengan 10.000. Dikasih tidak? Kasih tidak? Tidak mungkin. Handphone ini 1 miliar. Saya tebus, udahlah saya nego 10 juta ya. Dikasih nggak? Enggak ya? Udah 1 juta. 200 juta, 300 juta. Yang ambil senyum-senyum. Lu kirain gua goblok. Ini 1 M, 1 M. Jadi, kalau tebus yang mahal, angka tebusan harus mendekati yang mahal tadi. Tidak mungkin akan melewati yang mahal. Handphone saya 1 miliar hilang. Saya tebus 2 miliar. Bodoh, mending gua beli 2 biji lagi. Betul nggak? Jadi angka tebusan pasti mendekati. Atau kalau lebih sedikit karena ada nilai historisnya. Cincin saya jatuh. Harga cincin dulu belinya 2 juta waktu kawin. Setelah 25 tahun kawin cincinnya jatuh. Orang itu minta tebusan 7 juta. Bayar atau tidak? Kita bayar karena apa? Nilai historis. Ini cincin kawin. Nah, tapi kalau cincin tunangan yang pacarnya sudah pindah ke suami orang lain misalnya, atau sudah nikah sama orang lain, oh lu ambil, saya ambil, gratis, gratis, gratis. Sakit hati aku lihat cincin ini, gitu kan? Tapi kalau ada nilai historisnya, kita bisa beli lebih mahal. Tetapi itu sangat jarang. Berapa barang kita yang ada nilai historis yang kita mau tebus mahal? Nah, perhatikan. Saya orang berdosa. Lalu saya ditebus. Nah, kalau angka nilai saya 100 juta, maka tebusan untuk menebus saya ya di bawah 100 juta. Ya paling tinggi lewat sedikit lah kayak ada nilai historis. Tetapi heran, Tuhan menebus kita melampaui nilai kita. Saya dicipta. Maka tebus saya cukup pakai yang dicipta. Kau manusia, oke. Ku ambil dari dunia yang paling berharga. Emas, perak, lalu berlian untuk menggantikan engkau. Tebus engkau. Kalau saya ditebus dengan berlian, berarti level saya selevel berlian. Saya kalau ditebus dengan emas, level saya selevel emas. Kalau saya ditebus dengan domba, binatang, level saya selevel domba atau binatang. Tapi Alkitab catat, kau ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal harganya. Saya yang nilainya 100 juta misalnya, tapi ditebus dengan yang tidak bisa dinilai. Wah, kalau begitu saya ini sangat berharga. Kalau saya barang murahan, ditebus dengan babi saja, ditebus dengan kuda saja. Kenapa kuda emas semua tidak bisa? Kenapa harus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal? Karena saya barang mahal. Kalau engkau ingat pencipta, engkau barang mahal. Waktu engkau ingat penebus, baru sadar engkau sangat-sangat mahal. Dan tidak ada yang bisa menggantikan engkau di hadapan Tuhan. Tuhan mati bagimu. Di dalam kepercayaan, semua percaya Allah. Tapi tidak ada orang percaya
Allah yang mati bagiku. Hanya di dalam kekristenan. Allah yang mati bagiku. Kenapa Allah mati bagiku? Karena saya manusia berdosa kepada Tuhan. Saya dosanya begitu besar. Tahu dosa besar dari mana? Dengar, dua cara melihat dosa itu besar atau tidak. Saya berdosa kepada Tuhan. Oh, bukankah Adam cuma makan buah, Hawa makan buah? Sederhana. Buah nanti tunggu musim tumbuh lagi kok. Masa Tuhan kejam? Makan satu saja dihukum. Kita dosanya besar, lihat yang pertama dari hukumannya. Kalian menyaksikan pengadilan sedang vonis orang. Ibu divonis 2 bulan penjara. Ya kita tahulah dosanya apa, gitu ya. Lalu satu orang lagi divonis. Ibu divonis 15 tahun penjara. Berarti lebih berat nih, lebih berat. Lalu sidang berikutnya. Ada ibu yang lain. Ibu divonis seumur hidup. Pasti dosanya besar. Lalu ada sidang lagi. Ibu divonis mati. Kira-kira dosa ibu yang divonis mati ringan atau berat? Pasti berat. Ini vonis mati. Kita orang berdosa yang divonis mati. Dosa kita besar. Dosa manusia besarnya apa sih? Adam Hawa makan buah. Tumbuh lagi kok. Makan buah. Cuma kunyah. Cuma begitu tok divonis mati. Bukan lihat makan buahnya. Keinginan manusia makan buah karena ingin jadi Tuhan. Ini dosa besar. Maka hukum pertama, diam 10 hukum, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Dan manusia yang berdosa, Adam dan Hawa jatuh ke dosa karena ingin jadi Tuhan. Itu melanggar hukum yang sangat berat. Dan Tuhan memvonis Adam dan Hawa mati. Barang siapa yang melanggar perintah Tuhan, mati. Maka upah dosa adalah mati. Saya divonis mati. Dan pasti mati. Lalu Tuhan memberikan satu cara. Kau bisa lepas dari kematian karena ada yang harus mati gantikan engkau. Saya divonis mati, tetapi kenapa kok saya tidak mati? Karena ada yang menggantikan saya. Lihat ya, syarat pengganti saya, dia tidak boleh ada dosa. Kalau saya berdosa divonis mati, dia juga berdosa, kita semua manusia berdosa, kita sama-sama divonis mati, engkau tidak bisa menjadi penggantiku, karena lu juga perlu penyelamat. Di dalam dunia ini semua manusia berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kita tukang dosa, ahli dosa, lakukan dosa. Maka syarat selamatkan kita, dia tidak boleh ada dosa. Oleh sebab itu di dalam Alkitab memakai simbol binatang. Karena binatang tidak ada rencana besok gua nyontek besok gua rampok bank. Nggak ada. Maka binatang diambil sebagai simbol. Mewakili manusia yang jahat, binatang tidak jahat, maka waktu pilih binatang, salah satu binatang yang terus akan dipakai adalah domba. Domba itu mukanya itu, muka gemes. Muka preman. Kalau banteng, meskipun dia senyum, mengerikan. Tapi kalau domba, imut-imutnya. Pilih domba. Maka waktu bunuh domba, nanti pakai simbol begini. Tangan manusia akan taruh di kepala binatang. Artinya apa? Dosaku ditimpakan kepadamu, maka domba dimatikan. Itu simbol. Sekarang, saya manusia. Saya sama binatang. Level saya lebih tinggi dari binatang. Masa yang level tinggi ditebus dengan yang level rendah? Ini tidak pernah sekolah. Saya lulusan tinggi. Saya profesor. Saya manajer. Saya direktur. Ditebus oleh mbek-mbek. Penghinaan. Ini semua simbol. Lalu, binatang tidak bisa selesaikan dosa. Karena tahun depan bunuh binatang lagi. Berarti tidak selesai dosaku. Hari ini saya sudah selesai dosa karena binatang sudah mati. Besok berdosa. Tahun depan bunuh lagi. Bunuh. Dosa tidak bisa diselesaikan. Maka satu-satunya cara dosa bisa diselesaikan
harus ada yang mengganti kita dan tidak binatang, tapi manusia. Di dalam perjanjian lama, domba dipilih sebagai satu simbol yang tidak berdosa. Di dalam perjanjian lama, imam dipilih sebagai pengantara. Imam harus manusia, karena imam pengantara manusia dengan Tuhan. Imam tidak boleh embek-embek. Embek-embek pengantara kita sama Tuhan. Ketemu Tuhan, nggak bisa ngomong dia. Pengantara manusia dengan Tuhan harus manusia, karena dia yang akan mencetuskan keluh kesah dari manusia kepada Tuhan. Maka imam dipilih dari manusia, tapi imam semua orang berdosa. Binatang itu levelnya rendah, enggak bisa. Maka perlu ada pengantara yang adalah manusia dan tidak boleh ada dosa. Oleh sebab itu, Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dan Yesus disebut anak domba Allah. Untuk apa? Untuk menghapus semua praktek korban-korban domba-domba di dalam perjanjian lama. Ini semua hanya simbol. Ini tidak bisa selesaikan. Yesuslah yang domba sesungguhnya. Maka Yesus dijuluki domba Allah. Lalu Yesus akan jadi pengantara. Yesus yang mau jadi pengantara, dia tidak boleh ada dosa. Apa buktinya Yesus tidak ada dosa? Dengar baik-baik. Kalau saya berkata, saya orang baik. Semua teman-temanku bilang, setuju. Saya dari partai A. Semua orang partai berkata, setuju. Mau tahu engkau orang baik atau jahat? Tanya musuhmu. Sekarang, cewek ini mau tahu dia cantik atau tidak, dia tanya pacarnya. Pasti cantik. Pacarnya bilang, kaulah wanita yang paling cantik di dunia ini. Kalimat itu menghina mama si cewek, menghina guru, menghina seluruh wanita di muka bumi. Karena kaulah yang paling cantik di muka bumi ini. Berarti semua jelek, Hawa jelek, nenekmu jelek, semua jelek, lu yang paling cantik. Nah itu lagi jatuh cinta. Coba cinta ditolak. Dia jadi musuh kita sekarang. Tanya dia, sini mas, menurut kamu saya cantik nggak? Sumpah mati. Kayak setan. Jadi mesti tanya musuh, jangan tanya kawan. Yesus baik, tanya Rasul, pasti baik. Yesus tidak berdosa, tanya Rasul, ini kopeng, ini temennya, ini semua pro dia. Yesus tidak berdosa, dikonfirmasi oleh Pilatus. Pilatus orang jahat. Pilatus 3 kali berkata Yesus tidak berdosa. Oh, orang jahat bisa mengaku Yesus tidak berdosa. Oke, anggap saja Pilatus lagi kurang makan obat. Herodes bagaimana? Herodes juga mengatakan Yesus tidak berdosa. Oh, 2 orang gila ini, si Pilatus sama Herodes, bisa bilang Yesus tidak berdosa. Lalu penjahat di samping Tuhan Yesus terus maki Yesus. Lalu salah satu akhirnya sadar. Kita ini selayaknya mendapat hukuman seperti ini. Berarti kita ini orang berdosa. Tapi yang Yesus tidak. Yesus orang benar. Penjahat bisa mengaku Yesus tidak berdosa. Pilatus ngaku Yesus tidak berdosa. Herodes ngaku Yesus tidak berdosa. Lalu waktu Yesus mati, prajurit berkata, sungguh engkau orang benar. Orang Romawi prajurit mengaku Yesus orang benar, tidak mungkin. Prajurit bisa menghukum mati seseorang, pasti lu berdosa, pasti lu berdosa. Tapi melihat Yesus yang disalibkan dan mati, sungguh engkau orang benar. Yesus tidak berdosa, bukan dengar dari para rasul, bukan dengar dari semua orang yang sudah dilayani, tapi dengar dari mulut musuh-musuh. Dan di atas kayu salib, Yesus menyatakan dirinya tidak berdosa. Dengar baik-baik. Di dalam perjanjian lama, seorang imam, dia mewakili manusia bicara kepada Tuhan. Dia akan mulai dengan kalimat begini. Tuhan, ampuni dosaku, dan ampunilah dosa bangsaku. Itulah doa imam. Minta Tuhan ampuni dia dulu, baru ampuni dosa bangsanya.
Yesus di atas kayu salib. Yesus itu pengantara manusia dengan Allah karena dia adalah manusia. Yesus pengantara Allah dengan manusia karena dia Allah. Menjadi pengantara manusia, dia harus manusia. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dia harus Allah. Dan di atas kayu salib, Yesus adalah pengantara satu-satunya. Dan dia nyatakan dia tidak berdosa. Tahu dari mana? Dia berkata begini, Bapa, ampunilah mereka. Imam di PL, Tuhan ampuni saya dan ampunilah mereka. Yesus di atas kayu salib tidak berkata, Bapa, ampunilah saya dan ampunilah mereka. Tidak ada itu. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka penebusan itu adalah tema yang sangat penting. Setiap kali kau makan roti ini, ingatlah akan aku. Yesus sedang menyimbolkan tubuhnya yang akan dipecah-pecah. Dagingnya yang akan dicambuk, disobek-sobek. Lepas karena cambukan Romawi itu begitu mengerikan. Ini akan terkupas dan terserak jatuh-jatuh. Seperti tubuh yang disobek dan dipecahkan dengan roti yang dipecah-pecahkan. Untuk apa? Untuk kamu. Dan darah Yesus yang begitu mahal, darah domba Allah yang tidak bercacat itu yang menghapus dosa kita. Tidak ada kepercayaan apapun yang membahas keselamatan seperti ini. Semua bicara keselamatan. Karena saya berbuat baik, maka saya diterima. Mungkinkah kita menolong diri sendiri? Tidak mungkin. Saya tidak bisa mengangkat diri saya sendiri. Tidak bisa. Sehebat apapun saya, tidak mungkin saya angkat tubuh saya sendiri. Tidak ada keselamatan dengan cara yang namanya rajin beribadah, rajin lakukan ini. Nggak bisa. Kita dosanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang kasih jalan keluar. Dan jalan keluar hanya melalui Yesus. Lalu waktu Yesus mati untuk kita, baru kita sadar. Betapa jahatnya saya, sampai Yesus harus mati begitu mengerikan. Oh, dari cara dia mati, saya tahu begitu jahatnya saya. Dari cara dia sengsara, oh itu semua harus saya terima. Tapi dia yang menerima, baru tahu betapa rusaknya manusia. Saat itu engkau baru sadar. Kalau saya barang sampah, ngapain Yesus mati begitu untuk saya? Saya berharga kepada Tuhan. Lalu poin yang terakhir, kita lihat kitab Lukas, pasal yang ke-23. Mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-23. Saat Yesus disalibkan, ayat ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Nah, ini namanya timbal balik. Kemarin di sekolah Mika, saya khotbah, kita relasi sama Tuhan, bagus tidak? Kita berdoa, saya relasi sama Tuhan, bagus. Tapi itu level kekristenan level rendah. Relasi level tinggi. Tuhan relasi sama kita atau tidak? Kita panggil Tuhan. Tuhan tidak pernah nyahut. Saya sudah relasi sama Tuhan. Saya sudah ngomong-ngomong sama Tuhan di dalam doaku 1 menit, 1 jam, 2 jam, 3 hari, tidak peduli. Tapi Tuhan tidak pernah relasi. Yang paling penting, Tuhan relasi sama manusia. Saya kenal baik sama Pak Jokowi, dulu saya sama dia gini, dulu. Wah, saya dulu saya relasi. Tapi yang paling penting, Jokowi telepon kamu ndak? Oh, saya ini kenal. Lalu kenal, dia kenal kamu tidak? Waktu di dalam Lukas pasal 23, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Poin 1, poin 2, ingatlah penciptamu. Dari bawah ke atas ya, ingat penciptamu, ingat penebusmu, ingat Yesus. Sekarang Yesus, ingatlah akan aku. Di dalam Injil Matius, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Relasi sama Tuhan ya. Mengusir setan demi namamu, relasi sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan relasi sama mereka, Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah engkau. Nah, ini yang paling penting.
Bukan kita bilang, aku sudah berdoa, aku sudah lakukan nih, aku sudah bantu panti asuhan, semua saya sudah kerjakan. Yang paling penting konfirmasi dari Tuhan. Aku tidak pernah kenal kamu. Wah, silakan. Penjahat ini minta hal yang sangat indah. Yesus, ingatlah akan aku. Maukah hari ini engkau mengingat penciptamu? Maukah hari ini engkau mengingat Kristus yang mati bagimu? Dan maukah engkau hari ini mohon Tuhan, ingatlah akan aku. Di dalam perjanjian lama muncul kalimat, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Pada Abraham sudah nggak ada, semua sudah tidak ada. Tapi Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Abraham, lu boleh ingat, dulu pernah ikat perjanjian, tapi lu kan mati. Lu boleh ingat, tapi kalau Tuhan tidak ingat, lu mau ngapain? Lu anggap, oh saya dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, bagaimana? Abraham sudah mati. Tapi muncul kalimat, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah perjanjian akan dikasih pada Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah mati, nggak tahu sudah jadi cacing-cacing semua, sudah kembali ke dulu tanah. Tapi Tuhan ingat kita. Amin. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan terimalah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Dan mulai hari ini, saya tidak lagi menganggap remeh hidupku, karena saya berharga di mata Tuhan, dan saya mau Tuhan, Engkau yang mengingat aku, Engkau pakailah aku. Maka hidupmu akan berguna di dalam hadapan Tuhan. Sekarang saya akan doakan kalian, semua tundukkan kepala. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, hari ini saya sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan, terimalah saya. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Selama saya hidup, saya belum mengerti siapakah saya. Saya belum mengerti berapa bermaknanya saya. Dan bahkan saya selalu menyesali mengapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini. Dan mengapa saya dilahirkan di kota kecil bukan di kota besar. Saya selalu mempertanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diriku. Tapi hari ini saya bersyukur saya mengerti betapa berharganya saya. Tuhan yang mencipta saya untuk Tuhan pakai. Tuhan yang sudah mencipta saya, Tuhan mati untuk saya. Dan saya mohon Tuhan terimalah saya. Tuhan ingatlah saya di kota kecil ini, di sekolah ini, di tempat yang jauh dari perkotaan. Tuhan Yesus, ingatlah akan aku. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, hari ini doakanlah saya. Saya hari ini mau sungguh-sungguh membuka hati, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati bagiku, pengantara satu-satunya, pengantara yang tidak berdosa, pengantara antara aku dengan Tuhan dan Tuhan dengan aku. Kristus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Siapa yang berkata, Pak Pendeta doakanlah saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan kalian, puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Engkau berkata, saya juga mau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan. Saya tanya pertanyaan terakhir. Siapa berkata, Tuhan, Engkau mencipta segala sesuatu untuk Engkau pakai. Tidak ada pabrik yang memproduksi sesuatu lalu tidak akan digunakan. Semua rencana disusun untuk menghasilkan satu barang supaya bisa dipakai oleh banyak orang. Selain perusahaan akan pakai, selain pemimpin-pemimpin perusahaan akan menggunakan, pemimpin-pemimpin perusahaan juga memikirkan orang lain yang begitu banyak juga akan menggunakan. Demikian juga dengan setiap manusia Tuhan cipta untuk Tuhan pakai, tetapi bukan untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan nikmati, untuk Tuhan egois. Tapi Tuhan ingin kita juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang merasakan ada manfaat kehadiran kita di dalam dunia ini.
Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Kalau Tuhan mau memakai saya kelak menjadi hamba Tuhan, saya akan menyerahkan hidupku kelak menjadi seorang hamba Tuhan yang dipersiapkan Tuhan, sekolah Alkitab, dan kelak akan menjadi hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, melayani gereja-gereja Tuhan, dan pergi kemana saja Tuhan mengutus saya. Siapa berkata, Tuhan terimalah aku, saya mau jadi hamba Tuhan, persiapkan aku sejak masa mudaku, kelak dipakai menjadi hamba Tuhan. Orang yang berkata-kata seperti ini yang mau didoakan untuk jadi hamba Tuhan. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan, puji Tuhan. Tuhan terimalah aku. Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan pakailah aku. Dan Tuhan utuslah aku. Siapa lagi berkata, saya mau jadi hamba Tuhan. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan. Saya akan doakan kalian. Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih sepanjang zaman. Tuhan terus memakai hamba-hamba Tuhan untuk mendidik kawanan domba Tuhan. Dan sepanjang zaman Tuhan juga membangkitkan hamba-hamba Tuhan untuk membawa kambing-kambing kembali kepada hadirat Tuhan. Dan untuk membawa domba-domba yang ada di kandang-kandang lain untuk kembali kepada Sang Gembala jiwa yang sejati. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, Tuhan terimalah anak-anak siswa di tempat ini. Tuhan ampunilah dosa mereka. Tuhan terimalah mereka dan rubahlah mereka. Dan pakailah mereka kelak menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti Saulus yang Tuhan rubah. Tuhan utus menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Sampai ke tempat yang begitu jauh. Demikian juga hamba-Mu berdoa. Tuhan siapkanlah anak-anak di tempat ini. Kelak menjadi hamba-hamba Tuhan yang diutus pergi. Menjelajah di seluruh muka bumi. Menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan kepada guru, dulu saya sama Pendeta Yamin, kita pernah berdua di mobil, lalu saya mampir ke SMA di sini, dekat sini ada SMA yang agak tanjakan, masih ingat Pak ya? Itu kepala sekolahnya orang Katolik, kenalan Pak Pendeta Yamin. Lalu ngomong-ngomong mau dilayani, dan saya layani di situ, di lapangan anak-anak SMA berkumpul. Lalu waktu saya khotbah, saya sudah melihat awan begitu mendung, lalu sedang menuju ke saya. Saya khotbah harus cepat sampai lihat awan, jangan sampai datang. Akhirnya awannya di atas kepala, hujan turun. Lalu siswa-siswa kena hujan, saya kena hujan, Alkitab sudah basah, saya bilang ke siswa-siswa, kalian semua mundur, ke teras semua ke teras. Sebagian sudah lari ke teras. Ayo, ke teras, ke teras. Lalu saya mulai lanjutkan khotbah, mendadak ada sekelompok anak-anak siswa, itu terobos ke tengah-tengah. Saya kaget, kenapa ada apa nih, kok terobos ke tengah. Lalu mereka kumpul sekitar saya, lalu saya bilang, semua mundur, kalau tidak, saya tidak lanjutkan. Nanti kalian basah, kalian mau sekolah. Lalu semua mereka angkat tangan. Tidak, Bapak Pendeta, kami akan sama-sama mandi hujan bersama dengan Bapak. Lalu waktu saya khotbah, udah hujan, saya lihat Pendeta Yamin bicara sama guru, saya pikir ngapain? Pergi. Pak Pendeta pergi. Kemana dia? Tiba-tiba di samping saya. Dia pinjam jas sama guru. Di motor diambil jas. Saya sampai khotbah, saya pakai speaker pinggang di sini. Saya dipakaikan jas sama Pak Pendeta. Tuhan manusia dipakai jas. Saya pakai jas. Speaker saya ketutup, saudara ya. Speaker pinggang saya di sini. Lalu ketutup jas. Begini. Lalu suaranya hilang. Saya angkat jasnya. Tuhan mencintai kita, saudara-saudara. Nah, waktu itu handphone Pak Pendeta Yamin itu sudah sangat lama. Handphonenya handphone biasa direkam. Dan saya masih simpan rekaman. Wah, itu pemandangan yang sangat indah. Lalu di mobil Pak Pendeta kasih tahu saya sekolah teologi, saya ambil misi. Dan saya layani Kalbar sudah begitu lama. Saya pikir sudah tidak ada orang mau sekolah teologi. Dan sekarang saya menyaksikan masih banyak anak-anak mau serahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya semangat lagi, itu kalimat Pak Pendeta Yamin.